Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan sudah larut, kita mulai saja. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik yang sudah hadir di malam ini acara halal bihalal. Alhamdulillah pada sore malam ini hujan turun sehingga suasana jadi adem. Mudah-mudahan menjadi keberkahan dan rezeki bagi kita semua. Baik, untuk memulai acara saya sebutkan dulu susunan acara. Untuk pertama-tama, yang pertama adalah sambutan. Sambutan akan diisi Bapak RW ya. Oleh saya sendiri, nanti dilanjutkan pada Bapak RW dan akan dilanjutkan oleh acara inti yaitu halal bil halal. Terus setelah acara bil halal kita adakan doa bersama yang akan dibawakan oleh tokoh masyarakat kita yaitu tidak asing lagi Pak Toto. Sekalian penutup. Baik, itulah susunan acara yang dapat disebutkan untuk malam ini dan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua RW 038 Pak Eko Sujianto, yang saya hormati Bapak-Bapak pengurus RT 03 RW 038, tidak lupa juga yang saya hormati tokoh masyarakat dan sesepuh di RT 03 RW 038, tidak lupa yang saya banggakan Bapak dan Ibu serta adik-adik warga 038 warga 03 RW 38. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'du. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat nikmatnya yang tiada terhingga sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara malam hari ini yang cukup dingin. Alhamdulillah, dalam rangka halal bil halal tahun 1440 Hijriah, 1444 Hijriah. Dan pada kesempatan ini kita baru bisa melaksanakan di minggu ketiga, ya insya Allah masih masuk di bulan Syawal ya. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat, kepada Nabi, sahabat, tabi'in, dan kepada kita umatnya. Amin. Semoga kita semua mendapat keberkahan dan syafaat di yaumul akhir nanti. Para bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, saya atas nama pribadi dan keluarga serta atas nama Ketua RT dan jajaran pengurus RT 03 mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya yang pada malam hari ini dengan penuh syukur, hikmat dan gembira bisa hadir di sini di tempat yang baik ini. Pertama-tama saya ucapkan minal aizin, mohon maaf lahir dan batin.
Yang kedua, dalam kesempatan ini kami mengajak Bapak dan Ibu untuk membuka hati dengan rasa sabar dan penuh keikhlasan dan keridhaan atas keridhaan Allah ya, meminta dan memberi maaf atas kesalahan di antara kita semua, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya sebagai Ketua RT ingin mengingatkan kita semua untuk senantiasa menjaga kerukunan bersama, kekompakan, dan saya juga menghimbau mari kita saling mendukung dan berkolaborasi dalam mengatasi masalah yang kita hadapi bersama saat ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin nanti saya akan ada menyusul mengenai hal-hal lain di luar tema halal bihalal. Saya berikan kesempatan waktu untuk Bapak Ketua RT 038 memberikan sambutannya. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pada yang terhormat Bapak Ketua RT 03, Bapak Ika Jaya Saputra beserta jajaran, yang terhormat kepada Bapak Toto Suharto selaku tokoh masyarakat di lingkungan RT 03 RW 38, yang terhormat juga kepada Bapak Darmanto selaku tokoh masyarakat di lingkungan RT 03 RW 38, yang terhormat kepada seluruh warga, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami kepada bapak-bapak dan ibu semua. Yang tercinta, anak-anak yang sudah hadir pada malam hari ini dalam acara halal bihalal warga RT 03 RW 38. Pertama-tama dan yang utama, tak lupa kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia, limpahan nikmat, ihsan, iman maupun nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini yang cerah dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya mewakili pribadi, keluarga maupun pengurus RW 038 memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mengambil keputusan, tingkah laku, sikap maupun tindakan barangkali tidak berkenan atau tidak memberikan rasa puas ya di lingkungan khususnya RT 03 RW 38. Di momen yang spesial ini, sekali lagi dalam rangka halal bihalal, sekali lagi saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak-bapak dan ibu-ibu warga 03
RW 038 yang saya hormati, sedikit saya menyampaikan apa yang menjadi program ya di lingkungan RW 038 terkait dengan perpanjang masa jabatan ketua RT dan juga ketua RW, yang mana sesuai dengan peraturan Bupati nomor 119 tahun 2020 bahwa diputuskan ketua RT dan RW itu masa periode jabatan itu 5 tahun. Dari SK yang kami terima itu akan berakhir sebenarnya di bulan Juli 2023, yang secara otomatis diperpanjang menjadi 2 tahun ke depan hingga tahun 2025. Namun ini ada syaratnya. Syaratnya yaitu ketua RT harus mendapatkan dukungan, ya, dukungan. Nanti ada formnya, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak RT. Di situ warga harus menandatangani. Saya udah dengar info juga bahwa Pak RT 3 bersedia untuk meneruskan hingga tahun 2025. Betul ya Pak RT? Nah, nanti tinggal teknisnya memang ini harus menggunakan form, harus ada suratnya, ya, harus ada suratnya bahwa warga RT 03 itu bersedia mendukung program-program yang nanti akan diterangkan mungkin oleh Pak RT hingga 2025. Kemudian juga Bapak-bapak dan Ibu semua, saya mohon maaf kemarin sempat pengangkutan sampah ini mengalami kendala sampai 3 minggu baru diangkat. Tentunya itu merupakan tanggung jawab kami. Untuk itu saya mohon maaf khususnya ibu-ibu. Alhamdulillah minggu kemarin sudah terangkut semua. Ini juga melewati drama kolosal ini, ya, dari yang warganya maupun RT-RT-nya itu meminta agar penjadwalan sampah ini rutin. Sedangkan kalau saya sampaikan bahwa dari Dinas Lingkungan DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi itu mengharuskan 1 KK-nya itu 12.000, kami menahan. Jadi poinnya itu kita masih bertahan di angka 10.000 dan sudah tidak kita naikkan. Tentunya ini juga akan menjadi prioritas juga bagi teman-teman di pengangkutan sampah, bahwa kemarin diprioritaskan untuk yang memang mungkin kontribusi di RW-RW-nya lebih besar. Sekali pengangkutan itu sebenarnya ketemu angka di sekitar 800.000, tapi karena kita 4 kali, ya, harusnya kalau 800 itu kan ketemu kalau 4 kali dalam sebulan 3.200.000, sedangkan dana kita itu sebenarnya hanya sekitar 2.500.000 kita setor ke pengangkutan sampah. Tentunya ini merupakan PR juga bagi kami. Namun tidak mudah, Bu, bahwa mungkin di RT 3 itu bersedia untuk menaikkan 2.000 untuk pengangkutan sampah, tapi di RT lain belum tentu. Dan memang saya masih menahan, nanti nunggu mungkin rapat RT di akhir bulan ini, yang mana nanti akan kita sampaikan terkait dengan pengangkutan sampah. Selama ini memang tidak ada kendala, karena memang bukan masa libur, ya, artinya mungkin 10 hari diambil atau 1 minggu diambil. Selama itu pengangkutan sampahnya tidak terkendala, tidak sampai menumpuk atau busuk, itu ya dari warga nggak ada masalah. Selain itu juga saya berharap nanti khususnya di RT 3 nanti kita akan sampaikan juga, sudah cukup lama ini kita nggak mengadakan fogging. Mungkin nanti bisa dibantu Pak Budi, Pak Abil, nanti mekanismenya apakah sama kayak yang kemarin, karena memang
berapa hari kemarin sempat hujan tidak turun, jadi saluran air ini alirannya kurang kenceng, apalagi sekarang kan got di sebelah timur lapangan itu udah diteruskan, ditembus sampai ke wilayah BC, jadi air itu nggak langsung masuk ke RT3. Jadi RT3 ini dorongan air saluran itu memang berkurang. Nah ini kendalanya kalau banjir memang kita mungkin jauh di RT3 nggak ada masalah, tapi saat kemarau karena nggak ada aliran di saluran air, otomatis nyamuknya ini lumayan. Nanti mungkin kita bisa diskusikan, barangkali ada sesi diskusi di halal bihalal ini. Saya rasa cukup sampai sini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi rahli sadri wa yassirli amri waqdatan min lisani yaqulu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Pak Eka selaku Ketua RT3, Pak Eko Sujanto selaku Ketua RW, Pak Eka beserta perangkat, juga Pak RW beserta perangkat, Bapak-bapak sekalian, ya, ibu-ibu dan adik-adik, walaupun tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Mari pada kesempatan malam hari ini kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita semua masih diberikan nikmat sehat iman Islam, nikmat panjang umur, nikmat bersilaturahmi, sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini dalam acara rangka halal bihalal. Halal bihalal itu sebenarnya suatu tradisi yang hanya ada di Indonesia. Halal bihalal itu hanya tradisi yang ada di Indonesia, tapi tidak ada di negara-negara lain. Walaupun bahasa halal ini bahasanya berasal dari Arab, halalan. Jadi artinya mengurai benang kusut, menyelesaikan suatu masalah atau menyelesaikan problem-problem yang ada. Nah, bahasa halal bihalal ini akhirnya masuk ke KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya halal bihalal itu artinya saling memaafkan. Itu. Nah, kalau kita lihat, kita tinjau kembali pada dulu, ya, para zaman Rasulullah, para sahabat itu pernah melihat pada waktu sholat Idul Fitri selesai, itu belum masuk ke masalah doa, Rasulullah mengucapkan amin, amin, amin 3 kali itu. Rasulullah mengucapkan amin, amin selama itu belum mencapai doa habis sholat Id itu. Sehingga sahabatnya bertanya, ya Rasulullah, ini belum masuk ke masalah doa, belum ada yang berdoa. Tetapi kenapa engkau mengaminkan sampai 3 kali? Nah, Rasulullah menjawab, sesungguhnya malaikat Jibril datang kepadaku. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berdoa, tolong diaminkan doaku. Ya, kata Rasulullah, saya aminkan. Nah, ternyata dalam berdoanya itu, malaikat Jibril itu berdoa ada 3 itu. Pertama itu, ya Allah, janganlah kau terima puasanya bagi hambamu yang masih durhaka kepada kedua orang tua. Itu pertama tuh. Jadi bagi orang-orang, kita sebagai anak yang masih punya dosa durhaka terhadap orang tua dan mertua, itu puasa akan sia-sia. Terus amin yang kedua, kata Rasulullah, Jibril berdoa, ya Allah, dengar nih buat kita semua. Nih, saya bukan ngajarin, bukan ngasih tahu, ini evaluasi buat saya juga. Kita saling mengingatkan. Ya Allah, janganlah kau terima dosa seorang istri, puasa seorang istri yang durhaka kepada suami.
Ya. Jadi jangan diterima puasa seorang istri yang punya durhaka terhadap suami. Amin kata Rasulullah. Ya kalau yang mendoakan Jibril yang aminnya Rasulullah, pasti itu terkabul itu. Nah, ada pertanyaan lagi nih pasti, Pak. Kalau dosanya suami terhadap istri, bagaimana durhakanya suami terhadap istri? Kalau kita lihat dari Al-Baqarah 187, ya artinya seperti ini, kalau nggak salah ini, antara suami dan istri itu adalah ibarat pakaian. Artinya istri dan suami itu saling menutupi. Artinya jangan salah, suami pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana dia sebagai seorang imam. Ya, contoh misalnya istrinya berbuat salah, ya, istrinya berbuat salah di lingkungan, ngobrol sama suaminya tahu itu dia berbuat salah, malah didukung. Kenapa didukung? Malah digonggongin gitu ya, digonggong supaya ini. Alasan apa? Karena sayang istri. Itu bukan sayang istri, namanya menjerumuskan istri, ya, menjerumuskan istri. Nah, artinya sebagai pakaian saling menutup itu artinya kalau istri salah, suami yang mengingatkan, istri yang salah, suami yang mengingatkan, atau sebaliknya. Ya, itu. Jadi jangan salah kalau suami kan akan dapat karena dia seorang imam. Sesungguhnya suami itu adalah seorang imam, dia akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat kelak. Bagaimana dia mengatur rumah tangga, bagaimana dia mengayomi istri dan anak-anaknya. Tuh, kalau kita bicarakan lagi itu urusan kiai ulama lah. Kalau saya nggak terlalu dalam itu masalah kitab itu. Terus doa yang ketiga dari Jibril. Nah ini tolong teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu di lingkungan RT 3 ini khususnya dan umumnya 38. Yang ketiga ini doa Jibril seperti ini. Ya Allah, jangan kau terima puasanya orang-orang atau sesama muslim yang tidak saling memaafkan, tidak memaafkan saudaranya sesamanya. Tiga itu. Yang ketiga ini, makanya kalau kita di lingkungan ini masih punya dosa, tetangga A dengan tetangga B, tetangga C dengan tetangga D, itu nggak akan percuma puasanya, nggak akan diterima. Nah efeknya apa efeknya? Kalau di lingkungan ini punya permusuhan, barokah itu tidak akan turun. Berkah itu tidak akan turun dari langit. Sehingga walaupun lingkungan kita punya orang-orang yang berkehidupan kemapan, mereka tidak akan menikmati kehidupan itu. Walaupun mereka punya harta, punya apa segala macam, tapi hatinya akan terasa kuat karena berkah tidak ada. Tapi itu banyak nggak disadari. Nah, mungkin itu sedikit dari saya. Karena intinya sebenarnya semua itu ujungnya itu kita saling memaafkan. Menyangkut semua kembali ke masalah hati. Ya. Hati itu kalau tidak salah ada 4 level kalau menurut tafsir Quran. Ya. Pertama itu sak. Itu hati yang paling luar, dada. Jadi dada ini pintu untuk menerima segala kebaikan dan keburukan. Bagaimana kita menerima sesuatu dari dada kita, dari mengolah hati. Kedua qalb itu hati yang dalam, bagian dalam. Ketiga itu sar, ya, hati yang paling di dalam itu. Terakhir albab, ya, albab itu paling di dalam. Artinya albab itu mungkin hati sanubari. Manusia kalau sudah nyampe level albab itu pasti baik orangnya. Gak mungkin dia ada punya sifat yang iri dan tidak sebagainya. Tetapi kalau kita masih pakai level 1 yang level 2, level 3 itu, kemungkinan kita masih menjadi orang yang baik juga bisa juga kita menjadi orang yang jahat atau orang yang tidak baik. Dalam kehidupan tuh hati itu sebenarnya ada 3 juga. Hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang satunya apa tuh? Yang baik. Kalau hati yang mati itu perilaku orang itu akan lebih buruk, lebih jahat seperti dari hewan. Tetapi kalau hati yang sakit itu banyak umum. Dia punya dengki, iri dan sebagainya, selalu hasut dan sebagainya. Ya. Nah, kalau hati yang baik itu yang terakhir itu lupa saya namanya apa, itu pasti udah jamin baik orangnya. Nah, itu intinya kita sebenarnya memaafkan ini diharapkan dengan halal bihalal ini kita draw kosong ya, 0-0. Ya, jadi saling memaafkan. Jadi tadinya mungkin dari perilaku dosa kita dikatakan haram, terus halal perbuatan baik itu
dianguskan dengan perbuatan yang baik, halal, saling memaafkan. Ya. Mungkin itu dari saya, nggak panjang lebar ya, menyangkut level-level hati ini. Nanti mungkin ada bagiannya para ulama itu bisa dipertanyakan, karena dalam kehidupan sehari-hari itu yang penting sebenarnya kita satu sama lain berhidup bertetangga itu harus saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Mengingatkanlah kamu dalam hal kebaikan, jangan mengingatkan dalam hal segala keburukan. Nah, kalau kita itu tidak melihat dalam bertetangga itu tidak melihat dia agamanya apa, ya. Karena kalau untuk hubungan manusia itu ada dua, hablum minannas dan hablum minallah. Ya. Hablum minallah, hablum minannas dan hablum minallah. Kita paham Allah itu maha adil dan maha pengasih lagi maha penyayang. Kalau dosa kita kepada Allah, kita tobat hari ini, detik ini langsung hilang, langsung diterima kalau kita tobat dengan ikhlas dan tulus. Tetapi yang harus kita pahami, yang paling kita takutkan, terutama saya secara pribadi, adalah takut itu kalau dosa terhadap teman atau kawan atau tetangga. Kenapa? Dosa terhadap tetangga, teman dan kawan itu hablum minannas itu kalau dia tidak memaafkan sampai mati kita nggak hilang itu dosa. Kecuali kita sampai sebelum mati kita dimaafkan oleh yang bersangkutan. Nah itulah mungkin dari kita dengan halal bihalal ini, mudah-mudahan lingkungan kita selalu berkeberkahan, ya kan, selalu mendapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu, saya kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghi li zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala